Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama kami di kisah horor ya. Nah, kali ini saya akan bercerita Kualat Gunung Merapi Pasar Gubah Part 7 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke? Kehadiran lelaki itu menghadirkan rasa penasaran bagiku. Lebih tepatnya, aku sangat penasaran dengan penampilannya yang tak umum. Maaf pak, dari mana mau kemana ya? Aku mencoba membuka obrolan. Saya warga sini, saya mau pulang, tapi sudah kemalaman. Rumah saya di belakang puncak sana. Lelaki itu menjawab dengan santainya, menunjuk ke arah siluet besar puncak Merapi. Hah? Emang ada di belakang puncak ini? Satu pertanyaan yang menghujam kepalaku. Tak ada reaksi kedinginan sedikit pun dari raut muka ataupun bahasa tubuhnya. Padahal dia hanya memakai 2 lapis kaos tipis. Kulitnya pun nampak berwarna normal, kuning langsat, tanpa ada warna ungu yang menandakan darah-darahnya mulai beku oleh hawa dingin. Luar biasa sekali pria ini. Ilmu apa yang dia pakai, hingga jaket pun tak berguna baginya. Aku dan Kucai saling memandang, heran dengan keluar biasaannya pria ini. Kucai sendiri menyebut pria ini dengan sebutan Mbah. Mari Mbah, kita ngopi-ngopi di depan tenda saja, ajakku dengan segan. Aku berjalan duluan menuju Ibang dan Gundil. Kucai dan Simbah mengikuti dari belakang. Sayup ku dengar mulut Simbah meracau kecil. Bukan mengajak Kucai berbincang, dia meracau sendiri. Aku meminta Ibang untuk mengeluarkan kembali peralatan memasak. Dengan cekatan, Ibang meraih carrier lalu dengan hati-hati mengeluarkan satu persatu peralatan masak itu. Aku sendiri mengeluarkan 2 renceng kopi hitam manis dari dalam carrierku. Itu adalah amunisi kami selama ini, dan tentunya tidak akan pernah ada rokok tanpa ada kopi di sampingnya. Mereka berdua layaknya 2 sejoli yang tidak dapat dipisahkan. Lapar lagi aku, tutur Ibang. Dil, aku minta mie. Ibang merangkak menuju ke dalam tenda. Ia merogoh carrier Gundil yang tersimpan banyak mie instan dari berbagai merek dan berbagai rasa. Perutku yang semula terasa kenyang mulai terasa lapar kembali. Sepertinya cacing-cacing di dalam perutku ini terhipnotis oleh Ibang. Sekian, bawa 5 aja, Bang, kita makan-makan di sini, ucapku. Aku menoleh ke tempat Simbah duduk. Tangannya melingkar, di betisnya ia tekuk. Tatapannya tertuju kosong melihat ke arah tenda Yoyo. Dari matanya seperti ada cercahan kesedihan. Nafasnya sekali berembus kecil. Simbah terus saja melamuni tenda Yoyo tanpa bergerak sedikit pun. Kenapa Mbah? Tanyaku membangunkan lamunannya. Enggak apa-apa, jawabnya. Oh iya, aku teringat sesuatu. Apa yang Simbah ini adalah orang yang dimaksud pemuda yang ditemui di pasar Cepogo tadi siang. Aku rasa begitu. Kuraih carrierku, ku ambil ranting jati yang kusimpan di sakunya. Lalu tak lupa ku merogoh koin berlubang kecil berbentuk kotak di saku celana. Ku perlihatkan kedua barang itu ke hadapannya. Apa ini Mbah? Tanya Simbah. Loh, bukannya ini punya Mbah? Tugasku. Simbah lalu merampas koin dan ranting itu dari tanganku. Matanya memicing, dahinya mengernyit. Ia memeriksa setiap detail yang keduanya, mencium,
bau dan melihat setiap ukiran lekukannya. "Oh ini," cakap Simbah, seperti sudah mengetahui pemilik kedua benda itu. "Ini milik salah satu pedagang di pasar ini," tegasnya. Simbah memberikan kedua benda itu ke genggamanku lagi, lalu aku menyimpan kembali ke tempat semula. "Apaan ini, Dik?" tanya Kucai penasaran. "Ah, itu, cuma cindera mata," jawabku gugup seraya melontarkan senyum. "Oh ya Mbah, memang di sini betul-betul ada yang berjualan. Kok masih sepi?" tanyaku sambil kubersihkan debu yang ada di tanganku. Aku penasaran dengan kondisi pasar bubrah yang masih tidak ada pedagang satupun saat itu. "Iya ada, tapi pasarnya baru buka nanti tengah malam," jawab Simbah lagi-lagi dengan santainya. "Loh kok masih sepi Mbah?" Lelaki itu hanya diam 1000 bahasa, tak ada jawaban yang kuharapkan. Matanya kembali beralih menatap tenda Yoyo. Mata pun mengikuti arah pandangannya. Aku melihat tenda Yoyo yang gelap dan sedikit bergerak-gerak karena diterpa angin. Sambil menunggu mie instan yang tak kunjung matang, mataku masih menatap tenda Yoyo. Siapa tahu Yoyo terbangun dari tidurnya dan keluar tenda menghampiri kita semua. Tak menunggu waktu lama, harapanku terkabul. Mulut tenda yang kulihat berapa meter di depanku itu seperti ada tangan yang berusaha membukanya dari dalam. Perlahan kain parasutnya mulai terbuka. Sedikit-sedikit mulai terlihat 2 pasang kaki dalam keadaan lemas. Mulki dan Desti sudah tertidur pulas. Tangan yang berusaha membuka mulut tenda terus menuntun lestengtingnya agar terbuka penuh. Dalam keadaan setengah jongkok, Yoyo berusaha keluar tenda. Ia sedikit merapikan kupluknya lalu menutup pintu tendanya kembali. Yoyo berjalan cepat ke arah kami. Tangannya memeluk tubuhnya sendiri. Asap yang keluar dari hidung dan mulutnya nampak putih. "Mbah." Sebelum mengambil posisi duduk, Yoyo melempar senyum pada Simbah. Lalu ia duduk di samping Simbah. Mata Simbah memeriksa Yoyo dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia seakan tersadar sesuatu. "Yoyo, ini rombongan kamu?" tanya Simbah sembari menyampirkan tangannya ke pundak Yoyo. Yoyo menganggukkan kepala. Tak heran bagiku, banyak yang Yoyo sudah temui di Merapi ini, sehingga sedikit pun aku tidak menaruh curiga terhadap sikap Yoyo kepada Simbah tadi. Mereka cukup akrab, layaknya kawan lama yang bertemu kembali setelah beberapa tahun dipisahkan oleh ruang dan waktu. Senyum terlukis di antara keduanya. "Kopi apa mie yuk?" tanya Ibang sembari menumpahkan mie ke wadah agak besar. "Itu memang untukku," Ibang, Gundil, dan Kucai, sementara untuk makan Simbah. Ibang mengambil nesting miliknya sebagai tempat penyajian mie dengan porsi yang lebih sedikit. "Kopi aja Bang, udah kenyang aku," jawab Yoyo. "Oke," jawab Ibang menyanggupi. Mie instan sudah tersaji di depan mata. Ibang masih terkutat dengan nesting berisi air yang ia taruh di atas kompor portabel. Selagi menunggu mendidih, Ibang memberikan mie milik Simbah lalu beringsut sedikit siap menyantap mie yang sudah tersaji dalam wadah. Kami lebih baik seperti ini untuk membangun kebersamaan. Hal sederhana seperti ini sangat perlu dilakukan. Satu wadah untuk bersama, tadi pun begitu. Hanya saja wadah ini sekarang tersaji mie, bukan nasi atau lauk pauk. Ibang mondar-mandir memeriksa kondisi air yang ia masak. Setelah mendidih, baru ia seduh kopi yang sebelumnya sudah ditaburkan ke dalam gelas plastik. Yoyo menyambut bahagia kopi yang ia pesan. Tangannya merogoh saku celananya dalam-dalam, seperti mencari sebuah kepingan harta di dalam tanah. Ternyata
Yoyo mengambil sebuah rokok dari sakunya itu. Sial, dia mendahului kami. Yo, emang di daerah sini ada desa? Tanyaku sembari lahap menyeruput beberapa helai mie instan yang nikmat ini. Ada, jawabku singkat. Kepulan asap rokoknya membumbung sehingga hampir tak dapat dibedakan antara asap rokoknya dengan asap dari karbon dioksida yang keluar dari setiap hembusan nafas kami, hanya saja lebih pekat. Aku lanjut ngopi di tenda aja, bahaya kalau si Mulki sama Desti ditinggal berdua. Masih dengan rokok dan kopi di tangannya, Yoyo meninggalkan kami. Mari mbah, ujarnya. Dia melangkah kembali menuju tendanya. Karena khawatir asap rokoknya berkumpul di dalam tenda, kulihat Yoyo sempat membenamkan bara api rokoknya ke dalam pasir tempat di depan tendanya. Rokok itu pun mati seketika. Puntungnya ia taruh di saku jaketnya. Lalu dengan menunduk mundur, ia masuk tenda lalu melontarkan senyum dan melambaikan tangan ke arah Simbah. Masih terdapat sesuatu mengganjal di pikiranku. Aku masih tak habis pikir di daerah Segersang ini terdapat sebuah desa. Desa yang kata Simbah terletak di puncak Merapi ini. Selamat dari letusan beberapa tahun lalu, aku mengerutkan dahi, berusaha keras menerima pernyataan Simbah. Namun, otakku buntu. Aku sama sekali tidak menemukan jawaban. Kulihat sekali lagi perawakan Simbah dari ujung rambut hingga ujung jari kakinya. Aku dapat memastikan dia memang manusia. Tapi mengapa penampilannya senekat itu? Padahal aku yang manusia normal pun memakai jaket berlapis di sini. Dan dengan apa dia mengaku terdapat di desa area Segersang ini? Mulut berhias, kumis tebal itu terus lahap memakan mie yang kami beri. Hahaha. Kami semua terperanjat, hampir saja semua kuah mie rasa soto yang kami santap tumpah ruah. Semua mata tertuju kepada Simbah. Aku yang duduk tepat di sampingnya dapat melihat baunya naik turun dengan cepat. Aku memandangi teman-temanku, kami semua bermain mata, saling mempertanyakan ada apa dengan lelaki ini. Belum selesai dengan rasa terkejut yang kami dapat, kami dikejutkan dengan tangisan lirih dari Simbah. Aneh, tadi ketawa, sekarang menangis. Hal itu membuat kami sedikit beringsut menjauhi Simbah. Aku memberi kode mata kepada Ibang supaya membereskan peralatan masak skenanya tanpa memperdulikan nesting yang sedang dipegang Simbah. Simbah kembali tertawa dan berkata, "Kalian ini orang baik. Besok kalian mampir dulu ke rumah saya ya. Kalau saya nggak bawa orang baik seperti kalian, ibu bisa marah-marah." Dadaku seperti dijeli balon, lalu ditiup dengan meledak. Semua pertanyaan seperti itu membuatku ingin segera masuk tenda lalu mengunci pintunya rapat-rapat. Mungkin bisa diwakilin Yoyo, ucap Gundil dengan ekspresi senyum yang dipaksakan. Ibang yang skenanya merapikan peralatan masak pelan-pelan memasuki tenda, diikuti oleh Kucai dan Gundil. Di luar hanya menyisakan aku dan Simbah. Keringat dingin mulai membasahi keningku. Ludah yang beberapa kali kutelan terasa berat sekali. Aku tak pernah merasakan setakut ini. "Kami duluan masuk tenda ya mbah, sudah pada ngantuk," ucapku dengan terbata-bata. Untungnya Simbah mengizinkan. Hati ini terasa lebih lega ketika aku baru saja memasuki tenda. Kemudian tergesa ku tutup letting pintu tenda rapat-rapat. Untuk lebih meyakinkan dan memberi kami kenyamanan di baik mulut tenda itu, aku sumpal dengan 4 carrier sekaligus. Di dalam tenda suasana sangat sunyi, tak ada canda tawaan yang terlontar, tak ada lawakan yang bisa tersaji. Semua diam di balik sleeping bagnya masing-masing.
"Cai, gimana caranya kamu bisa ketemu dia?" tanyaku tepat berbisik di telinganya. "Aku juga gak ngerti, Dip. Tiba-tiba aja dia menghampirin aku di belakang tenda," jawabnya. Aku melirik Ibang. Kali ini sang jawara pun seperti takluk. Ibang yang menyelimuti dirinya sendiri dan menghadap ke belakang tenda. Mungkin ia belum mempunyai jurus penangkal jika dirinya dibawa ke alam gaib oleh Simbah. Udara malam semakin terasa kedap. Kulirik semua temanku sepertinya sudah terlelap. Beruntung sekali mereka dapat tidur dengan mudahnya. Aku merasa sendirian. Ketakutanku semakin menjadi ketika ku dengar di luar tenda Simbah masih meracau sendiri. Kadang tertawa, kadang pula menangis. Darahku terasa semakin mendesir di atas ubun-ubun. Jantungku berdegup kencang. Sialnya aku belum juga mengantuk. Selain mendengar racauan tak jelas dari lelaki aneh baru kenal itu, telingaku menangkap suara-suara lain di luar situasi yang begitu ramai. Sedikit keberanianku kembali muncul. Aku bergeser sedikit ke dekat mulut tenda untuk mencari tahu apa yang sedang Simbah racaukan. Tiba-tiba ada tangan yang mencengkram pinggangku dengan kuat. "Mau ngapain kamu?" tanya Kucai berbisik keras. Aku kepo sama Simbah. Ternyata Kucai belum tidur. Ibang dan Gondil serentak membuka bagian sleeping bag yang menutupi wajah mereka. "Minta bantuan si Yoyo aja, siapa tahu dia bisa ngehandle." Unsur Ibang sangat bagus, tapi aku tak berani jika harus keluar tenda. "Ya sudah, aku aja yang kesana," timpal Kucai. Kucai terbangun bergegas membuka sleeping bagnya. Ia mengambil nafas berat lalu memindahkan carrier yang menyumpal mulut tenda. Dengan cepat Kucai membuka resleting penutup di pintu tenda. Kemudian dengan sedikit berlari ia menghampiri tenda Yoyo. Aku hanya bisa melihat Kucai menepuk-nepuk pinggiran tenda milik Yoyo. Dia mencoba membuka tenda itu, lalu dengan cepat menutupnya kembali. Kulihat Kucai berdiri, dia berputar melihat ke sekeliling lalu hilang dari pandanganku. Dari dalam tenda ini aku hanya bisa berdoa semoga Kucai segera menemukan bantuan. Bermenit-menit kemudian Kucai kembali berlari ke arah tenda ini, berburu-buru masuk menyumpal kembali mulut tenda. Dengan nafas tersengal dan suara tergesa-gesa, Kucai berkata, "Yoyo, Mulki, Desti nggak ada." Pertanyaan Kucai membuat Gondil dan Ibang terduduk seketika. Tadi juga aku udah minta bantuan pendaki lain, tapi mereka semua juga pada takut tandasnya. "Bagaimana ini? Bagaimana jika Simbah tiba-tiba memaksa kami untuk sowan ke rumahnya? Coba telepon pihak base camp," seru Kucai. "Ide yang bagus." Aku segera mengambil ponselku, segera ku cari nomor kontak pihak base camp. Nah, ketemu. Tanpa pikir panjang lagi, segera ku tekan tombol berwarna hijau yang tertera dalam layar. "Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan." Suara lembut operator menyela memutuskan hubungan panggilan. Benar saja, kulihat batang-batang sinyal yang terlukis di pojok kanan atas ponselku itu hanya terisi satu, kadang tidak ada sama sekali. Terus ku coba menghubungi pihak base camp, tetap saja suara wanita pegawai operator itu yang menyela. Awalnya harapan itu mulai tumbuh, kini kembali sirna. Kami semua panik, sumpalan carrier di mulut tenda, kami tambah dengan sepatu yang dirapatkan di atasnya. Langkah terakhir yang bisa kami tempuh adalah memaksakan diri untuk tertidur. Mungkin Simbah tidak akan berani mengajak kami ke rumahnya jika kami dalam keadaan terlelap. Semua mengatur posisinya dengan baik, kembali menutupi sekujur tubuh dan sleeping bag. Semakin larut malam, semakin banyak pula aku mendengar suara dengkuran teman-temanku itu. Mereka bertiga sudah terlelap,
kecuali aku di samping, aku tetap tidak bisa tidur. Aku tetap ingin menjalankan amanah yang diberikan pemuda yang kutemui di pasar Cepogo. Aku menunggu tengah malam tiba untuk memberikan titipan koin berlubang kecil yang diranting jati. Sayupku dengar suara racuan Simbah perlahan mengecil hingga akhirnya hilang. Disusul suara gemuruh yang membuatku terkejut. Suara Simbah benar-benar menghilang, akhirnya aku bisa bernafas lega. Aku bergeser sedikit menuju mulut tenda untuk mengintip dari celah resleting. Benar, lelaki itu sudah tidak ada. Nesting bekasnya pun ia simpan dengan rapi, tepat di depan pintu tenda. Sejurus kemudian aku kembali dikagetkan oleh sebuah rasa. Namun kali ini bukanlah suara Simbah, melainkan suara gamelan Jawa yang begitu jelas memekik telingaku, dilengkapi dengan suara kidung Jawa yang membuat bulu halus di belakang leherku ini berdiri seketika. Rasanya hanya merinding, bukan takut layaknya ajakan Simbah tadi. Sehingga dengan yakin aku mengambil koin dan ranting itu, lalu bergegas keluar tenda. Di luar memang sudah terdapat banyak pedagang yang menjajakan makanannya. Di antara mereka ada yang mendirikan lapaknya tempat di samping tenda pendaki lain. Aku melangkah tanpa sepatu. Pasir-pasir itu menelan langkahku tergopoh-gopoh. Beberapa meter aku melangkah, aku merasakan hal yang sangat ganjil. Kapan pedagang-pedagang ini mempersiapkan lapaknya? Aku berputar melihat sekeliling. Ternyata pedagang-pedagang itu sudah sangat bersiap menjajakan dagangannya. Pedagang-pedagang itu berwajah pucat basi. Suara gamelan yang masih kudengar tidak hanya membuatku merinding, tetapi menambah suasana seram yang sangat pekat. Pikiranku berkecamuk, dijejali pertanyaan-pertanyaan yang merujuk kepada jawaban yang dapat aku simpulkan sendiri. Setan. Inikah pasar setan? Aku harus mengembalikan benda-benda ini ke tangan setan. Aku mengurungkan niatku. Aku berniat akan menggeletakkan benda ini begitu saja, berharap si bapak pedagang yang diakui oleh ayah pemuda itu yang kutemui itu mengetahui keberadaan benda-benda ini. Aku memutar badanku, melangkahkan kakiku untuk mencari tempat yang cocok. Namun semua menghadangku. Itu Simbah. Aku berusaha kabur dari terornya. Akan tetapi cengkramannya begitu kuat mencengkram lenganku. "Ayo ikut saya," Simbah membentakku. Aku tidak bisa melepaskan genggamannya yang begitu kuat. Aku panik sejadi-jadinya. "Gak usah takut, saya akan ngantar kamu ke pemilik benda-benda itu." Suaranya melembut seperti tidak pernah membentak sebelumnya. Aku pun tidak lagi berontak. Aku bisa dengan baik mengikuti langkahnya. Aku melihat ke sekeliling pasar. Di salah satu lapak yang mencuri perhatianku, aku melihat sebuah transaksi dari seorang anak muda yang berpakaian biasa saja, dengan dagangannya yang menjajakan pedangnya di dalam beberapa kantong plastik berwarna hitam. Aku terus memantaunya, dan tanpa kusangka anak muda itu ternyata membeli kaki dan tangan manusia yang sudah dipotong-potong. Aku mendadak merasakan mual. Seketika aku teringat dengan bingkisan hitam yang kujumpai di jalur pendakian. Daripada mual berkelanjutan, aku memalingkan pandanganku ke punggung Simbah. Beberapa saat setelah aku melihat transaksi menjijikkan itu, Simbah mempercepat langkahnya. Ia menghampiri salah satu jongko pedagang yang mejanya dalam keadaan miring. Salah satu kaki meja pedagang itu rapuh. Simbah lalu menarik tanganku seperti memberi kode untuk segera memberikan kedua benda aneh yang kubawa. Tanganku gemetar memberikan kedua benda itu. Di balik wajahnya yang pusat basi, raut pedagang itu terlihat ramah sekali, sama seperti pemuda yang menitipkan barang itu tadi siang.
"Oh, ini dari anak saya ya," ucapnya seraya tersenyum. Tanpa menunggu lama, pedagang itu memakai ranting jati yang semula kubawa sebagai kaki meja, menggantikan kaki meja yang sudah rapuh itu untuk mengokohkan lapaknya berjualan. Lalu koin itu si pedagang hanya memasukkan ke dalam saku jas yang ia kenakan. "Makasih ya dek," ucap syukur pedagang itu. Tak ingin terlena keramahan pedagang itu, aku lantas berlari menuju ke tenda Yoyo. Kali ini aku tidak dihadang oleh Simbah. Dia memberikanku berlari begitu saja. Langkahku sempat terhenti ketika sudut mataku menangkap satu orang yang kukenal. Aku meliriknya pelan. Itu Ega. Keadaan sudah terpasung, dia menjadi dagangan para lelembut di sana. Entah itu sukmanya atau benar raganya. Aku tidak dapat memastikan. Ega meminta maaf kepadaku dengan suara lirih. Tanpa pikir panjang, aku kembali mengambil langkah 1000 untuk meminta bantuan. Yoyo menjelaskan semua ini. Yo, bangun yo." Aku merusuh tenda Yoyo. Aku berjongkok di depan mulut tenda seraya menepuk-nepuk kain parasutnya. Lama tak ada jawaban, aku berinisiatif membuka tenda dengan segera. Setelah mulut tenda menganga lebar, aku dikejutkan dengan Mulki yang sedang membetulkan posisi jaketnya. "Bukannya nyaut kamu, mana si Yoyo?" ketusku. Nggak tahu Dip, tadi katanya ada urusan keluar dulu," jawab Mulki terbata-bata. Tanpa menutup kembali pintu tenda, aku bergegas berlari menuju tendaku. Pasir menelan setiap langkah kakiku membuat lariku sedikit terasa lebih berat. Aku merusuk kembali ke dalam tendaku. Kucai, Ibang, dan Kundil terbangun seketika. "Kamu kenapa?" tanya Kucai sambil mengucuk matanya. Pertanyaannya tidak langsung dijawab. Pintu tenda kembali kurapatkan, karir dan sepatu kami menjadi alat untuk menyumpal kembali. Aku mendekatkan telunjuk ke mulutku. "Shh, di luar ada pasar setan," bisikku dengan penuh kehati-hatian. Ibang terperanjat. Ia mengambil sikap seakan hendak memeriksa keluar tenda, namun Kucai menahannya. "Pantesan dari tadi sebenarnya kita dengar suara kayak orang-orang jualan di luar," timpal Kucai yang diamini oleh Ibang dan Kundil. "Ya udah, kita paksain tidur aja. Palingan pagi-pagi juga udah gak ada," ucapku berusaha mendinginkan suasana di balik hati yang sedang ditimpa kekuatan yang sangat. Syukurlah teman-temanku satu tendaku itu menyetujui usulku. Mereka menarik kembali sleeping bag, begitupun denganku. Aku ingin malam panjang ini segera berlalu, berganti pagi bersambut mentari yang indah. Aku berusaha memejamkan mataku. Masih sayup ku dengar suara gamelan yang sudah mengecil dan suara keramaian pasar menghiasi langit pasar Bubrah. Baru pertama kali aku mengalami hal ini, bersanding dengan mereka yang tak kasat mata. Sebelumnya aku sedikit skeptis, tidak percaya dengan keberadaan pasar setan di setiap gunung. Namun kali ini, detik ini, aku mengalami secara nyata. Kepalaku mulai terasa berat, kelopak mataku tak dapat lagi kubuka lebar-lebar. Rasa kantukku ini sudah sangat tak tertahankan. Di sela-sela keadaanku yang masih berada di antara sadar dan tidak sadar, telingaku menangkap suara lirih yang berasal dari luar tenda. "Bang Dipta, maafin aku bang," ucap suara itu dengan nada datar. Rasa kagetku sudah terkalahkan oleh rasa ngantuk. Aku menyadari itu adalah suara Ega, namun raga ini sudah lepas tak berdaya, hingga akhirnya aku terlelap menunggu pagi. Aku ingin melupakan setiap penggalan kejadian yang kualami malam ini. Selamat malam Pasar Bubrah. Oke ya, itu tadi cerita Kualat Gunung Merapi Pasar Bubrah part 7 ya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment, dan jangan lupa
nyalakan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.